Selamat pagi, sahabat Geraha Hermin. Berjumpa kembali bersama saya, Dr. Reza, dalam acara Bisa Online, Bincang Santai Online. Kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang penyakit yang sering ada di lingkungan kita, bisa kita rasakan juga, ataupun tetangga kita, yaitu tentang stroke. Nah, kali ini kita akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Handedi, spesialis saraf. Dr. Handedi, spesialis saraf ini lahir di Binjai pada tanggal 11 Mei 1978. Untuk riwayat pendidikannya, Dr. Handedi pernah sekolah SD-nya hingga sampai SMA di Tebing Tinggi, lalu menjalankan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran USU dan melanjutkan program spesialis saraf dan magister kesehatannya di Fakultas Universitas Hasanuddin. Riwayat pekerjaannya, Dr. Handedi pernah bekerja di Puskesmas Ladang Bambu dan melanjutkan pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali di Sulawesi Tengah. Sekarang Dr. Handedi bekerja di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Geraha Hermin dan Rumah Sakit Embung Fatimah serta Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam atau Otorita Batam. Selamat pagi, Dr. Handedi. Pagi. Iya, bagaimana dok kabarnya dok hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Dok, pada hari ini kita mungkin akan membahas dok yang paling banyak pada umum yang kita sering lihat dan juga keluarga kita juga ngerasain dok, lemah, ini stroke, sudah itu atau bicara velo itu stroke. Stroke itu seperti apa sih dok? Ya, baik. Terima kasih ya. Selamat pagi. Ya, sahabat Geraha Hermin ya. Saya Dr. Handedi. Kebetulan memang bekerja di Rumah Sakit Geraha Hermin, rumah sakit kita tercinta ini ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang stroke ya. Jadi kita mungkin sudah ngerti ya. Kita sudah tahu bahwa stroke itu adalah suatu gangguan atau penyakit pada pembuluh darah otak, ya, di mana terjadi gangguan suplai oksigen atau nutrisi ke sel otak yang dapat disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah ataupun sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Nah, akibat yang terjadi itu akan kita ketahui bahwasanya seseorang itu akan mengalami gejala kelumpuhan separuh badan, bicara pelo, dan seterusnya. Jadi ada namanya gejala stroke itu kita bisa ingat kata segera ke RS, segera ke RS ya. Jadi se itu adalah adanya senyum yang asimetris. Jadi kalau kita lihat seseorang itu senyumnya tidak simetris, mencong atau merot, maka itu kita bisa curigai suatu stroke ya. Kemudian G adalah suatu gerakan anggota tubuh yang lemah pada satu sisi ya, misalnya ke sebelah sisi sebelah kanan atau sebelah kiri yang terjadi tiba-tiba. Ra itu adalah bicara pelo atau cadel atau bicara tidak nyambung atau tidak bisa bicara sama sekali yang terjadi tiba-tiba juga ya. Kemudian segera sudah ke itu adalah ada rasa kebas atau baal atau kesemutan pada sisi satu tubuh ya. Kemudian R ada rabun ya, pandangan mata rabun atau pandangan mata tiba-tiba tidak melihat, kita tiba-tiba ya. Kemudian S ya, S terakhir itu adalah sakit kepala yang terjadi tiba-tiba yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian bisa sempoyongan atau gangguan sistem koordinasi seperti itu ya. Gitu ya, dok. Nah, dok, resikonya dok orang yang bisa terjadinya stroke itu dok selain itu apa dok? Nah, jadi stroke itu memang tidak bisa terjadi hanya satu sebab, tapi dia adalah kumpulan dari faktor risiko yang ada. Jadi seseorang itu bisa menderita stroke kalau faktor-faktor risikonya ada pada dirinya. Nah, apa saja faktor risiko itu? Jadi yang kita bagi ada dua, faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah itu ya itu usia, ya artinya usia tua itu cenderung lebih sering terkena stroke. Kemudian jenis kelamin, biasa laki-laki lebih sering, tapi pada saat wanita menopause itu justru lebih sering lagi ya. Kemudian faktor genetik ya atau ras ya. Nah, kedua faktor risiko yang dapat dirubah. Nah, ini yang fokus kita nanti dalam penanganan, bahwasanya faktor risiko yang dapat dirubah ini kalau kita kontrol dengan baik, maka kejadian stroke itu akan berkurang ya. Apakah itu? Jadi itu hipertensi atau darah tinggi,
penyakit diabetes mellitus, ya, penyakit jantung, merokok, alkohol, ya, gaya hidup yang yang tidak baik, ya, kemudian gangguan pembekuan darah, gangguan atau peningkatan kadar kolesterol, ya, penggunaan nafza dan lain-lain. Jadi itu semua faktor risiko yang ada, ya, yang kalau kita kontrol itu maka angka stroke akan berkurang atau angka kecacatan atau disabilitas akan berkurang, ya. Nah dok, kalau misalnya dok tadi kan ada disebutin dok, ada Iya. segera ke rumah sakit. Iya. Nah tiba-tiba ada tetangga kita dok, ataupun ada pasien dok, tiba-tiba senyumnya sudah tidak simetris, gerakannya mulai melambat, Iya. bicara pelo dok. Penanganan awal yang misalnya dari rumah dulu dok, apa yang harus dilakukan atau harus langsung ke rumah sakit dulu dok? Gitu. Ya, jadi pertama yang harus kita edukasi ke masyarakat adalah mereka harus mengenali tanda-tanda stroke ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, segera ke RS itu, ya. Nah, jika menemukan tanda-tanda seperti itu atau gejala seperti itu yang terjadi tiba-tiba, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu time is brain. Time is brain itu artinya setiap waktu sangat berharga. Setiap waktu itu kalau terlambat, maka sel otak akan mengalami kematian. Jadi kalau menurut penelitian itu setiap detik setelah terjadi stroke ada 32.000 sel otak yang akan mati. Dan efek lanjutannya itu akan terjadi 230 juta sel sinaps atau sel yang hubungan antar sel itu jadi rusak setiap detik. Nah, bayangkan kalau kita terlambat membawa ke rumah sakit berjam atau sampai berhari-hari, maka sel otak akan semakin banyak rusak, itu akan menimbulkan akibat yang paling parah, tentunya kematian atau sampai cacat permanen. Ya. Dok, nah ini kita mulai untuk ini sih dok, untuk pengobatannya dok. Nah, misalnya kan ada nih dok, kadang-kadang di kalangan masyarakat luas. Ya. Nah, wah dia sudah ada kayak gini, udah punya gejala seperti itu dok. Tapi dia nggak ke rumah sakit dan mungkin bisa efek sampingnya lebih berbahaya kan gitu kan dok. Benar. Nah, pengobatan yang paling baik gitu dok. Nah, kan ada yang orang mengambil jalur tradisional gitu dok untuk penanganannya dan juga medis. Yang paling baik itu seperti apa dok? Nah, jadi kita di dalam praktek sehari itu ada namanya golden period, ya, dalam tata laksana stroke, ya. Jadi diusahakan secepat mungkin dalam waktu 4,5 jam, ya, setelah ada gejala langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan diberikan terapi untuk membuka sumbatan yang terjadi jika memang itu stroke penyumbatan, ya. Karena kita tahu ada dua macam stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Nah, jadi jika ada stroke penyumbatan, kita bisa berikan terapi yang cepat, kita buka sumbatannya dengan obat yang namanya rekombinan tisu plasminogen aktivator, di mana itu akan membuka sumbatan yang ada sehingga kematian sel otak dapat dikurangi. Nah, dengan begitu maka angka kematian ataupun kecacatan atau disabilitas itu akan berkurang. Nah, kalau terlambat justru akibatnya sebaliknya, ya. Nah dok, kita kalau misal kita dengar tadi barusan dok agak lumayan seram ya dok ya kalau misal tertunda gitu dalam penanganannya. Nah, paling baiknya dok cara mencegah dok biar jangan sampai terjadi seperti itu dok di kalangan kita yang kadang-kadang cuma seperti ini gitu. Nah, ya. Bagaimana ya dok? Nah, jadi pencegahan itu secara umum, ya. Pertama kita harus tahu dulu, ya, tadi faktor risiko yang ada pada seseorang itu. Nah, kalau faktor risiko yang tidak dapat dirubah itu kita memang tidak bisa apa-apain, ya. Tapi yang dapat dirubah, nah seseorang itu ada faktor risiko apa? Contoh hipertensi, ya, diabetes, penyakit jantung, alkohol, ya, obesitas. Dan ini semua kalau sudah ada berarti harus kita segera kontrol, ya. Dengan cara apa? Nah, ada namanya istilah cerdik, ya. Jadi C itu adalah cek kesehatan secara rutin, ya. Hanyahkan rokok. Jadi merokok itu paling kalau faktor risikonya juga cukup banyak, ya. Artinya itu sangat berperan penting terjadi stroke, ya. Tadi C C tadi cek kesehatan rutin, hanyahkan rokok, ya. Kemudian R itu R itu adalah saya lupa, ya. Kemudian D. Nah, D itu adalah diet gizi seimbang.
R itu rajin olahraga atau aktivitas fisik. Ya, sorry. Oke, Dok. Rajin olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian D itu adalah diet sehat gizi seimbang. Ya, jadi pola makan harus yang sehat, yang contohnya seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran, kurangi junk food, kurang gorengan yang kadar lemak tinggi. Ya, kemudian I, istirahat yang cukup. Jadi seseorang itu harus punya waktu yang cukup istirahat minimal 6-8 jam satu hari ya. Kemudian K, kelola stres ya. Jadi ingat cerdik untuk pencegahan stroke ya. Jadi cek kesehatan rutin, hanyangkan rokok ya, rajin olahraga, kemudian diet gizi seimbang, istirahat cukup dan kelola stres ya. Karena stresnya juga bisa menyebabkan stroke walaupun memang secara tidak langsung, karena seseorang stres itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, itu bisa menyebabkan stroke. Waduh, sangat ada pencerahan, Dok. Iya. Jadi kita lebih ngerti nih teman-teman, sahabat Gerah Hermin. Iya. Nah, jadi kita masuk ke season kedua nih, Dok. Season yang paling sering namanya mitos dan fakta, Dok. Iya. Nah, ini paling sering terjadi benar, di benar. masyarakat luas. Benar nggak sih, Dok, kalau misalnya stroke ini sering terjadi di orang tua, Dok? Iya. Mitos atau fakta itu, Dok? Nah, jadi stroke ini bisa mengenai semua umur. Oh, semua umur, Dok. Ya, jadi memang kalau dari prevalensi ya, sebagian besar itu orang tua, jadi 40 tahun ke atas ya, yang sering terkena stroke. Karena stroke ini kan penyakit degeneratif ya. Tapi apakah 40 tahun ke bawah tidak bisa kena stroke? Bisa. Bisa, walaupun angka kejadiannya lebih rendah. Tapi bisa terjadi. Jadi macam-macam penyebabnya, yang yang umur muda bisa memang gangguan pembuluh darah sejak lahir, kemudian ada penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, penyakit HIV ya, itu semua bisa menyebabkan stroke ya. Jadi kemudian penyakit jantung bawaan. Jadi itu semua bisa ya, setiap usia bisa terkena stroke ya. Hanya memang umur 40 tahun ke atas lebih sering daripada yang 40 tahun ke bawah. Oh, gitu. Terima kasih, Dok. Nah, ini juga Dok, ada juga yang menyebutkan stroke itu nggak bisa disembuhkan, Dok. Benar apa tidak, Dok? Nah, itu sebenarnya salah kaprah juga ya, artinya tidak benar, karena kita tahu begitu seseorang terkena stroke maka sel otak akan rusak atau mati ya. Jadi untuk mempercepat kesembuhan tentunya seseorang harus dibawa ke rumah sakit segera untuk ditangani. Kalau tidak diobati maka akan terjadi kecacatan ataupun kematian. Nah, jadi stroke itu jelas dapat disembuhkan. Jelas dapat disembuhkan. Yang penting cepat dibawa ke rumah sakit dan cepat ditangani. Iya. Jangan terlambat. Nah, Dok, ini terlalu banyak sebenarnya, Dok, mitos dan fakta, Dok. Nah, yang selanjutnya lagi nih, Dok, katanya, Dok, ya udah kita nggak usah ke medis nih, kita pijat aja nanti uratnya bagus. Itu benar atau enggak sih, Dok? Iya. Jadi memang banyak ya, apalagi orang-orang kita daerah mungkin benar. juga terkait dengan faktor pendidikan ya, mungkin edukasi dari medis belum cukup sehingga banyak dibawa ke pasien-pasien stroke dibawa ke non medis ya. Nah, itu sebenarnya hanya menunda mendapat pengobatan yang sesuai. Jadi makanya seperti itu di daerah ataupun di daerah yang masih masyarakatnya agak kuno, yaitu justru angka kesakitan stroke cukup besar ya. Nah, inilah tugas kita medis ya, dokter saraf ataupun kita dokter umum di puskesmas harus selalu mengedukasi masyarakat bahwasanya jika ada gejala-gejala stroke seperti itu langsung bawa ke dokter ya, jangan ke dukun atau ke paranormal, karena itu bukan penyakit akibat guna-guna, bukan. Itu memang penyakit akibat penyumbatan pembuluh darah atau pendarahan otak ya. Gitu. Berarti kita lebih bagus langsung ke medis saja ya, Dok. Benar sekali. Jangan ditunda-tunda, takutnya nanti bahaya ya, Dok ya. Nah, kalau di stroke ini, Dok, mitos atau fakta, Dok, dia bisa berulang, Dok. Benar nggak sih, Dok? Iya, itu benar ya. Itu benar ya, Dok, ya. Kenapa? Nah, jadi misalnya seseorang itu terkena stroke penyumbatan ya. Apakah suatu saat bisa terkena stroke pendarahan atau pecahnya pembuluh darah? Bisa sekali. Oh, bisa ya. Nah, kenapa? Karena faktor-faktor resikonya tidak dikontrol ya. Nah, seseorang itu misalnya kan masuk dengan stroke, ada faktor risiko hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Nah, setelah
pulang dari rumah sakit, mereka harus selalu kontrol rutin dan minum obat rutin. Karena kalau tidak, faktor risiko yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan stroke kembali. Nah, jadi penting bagi pasien-pasien yang telah pulang dari rumah sakit selalu kontrol. Ya, jadi memang dikatakan harus minum obat lama, ya memang benar. Ya, karena itu semua dilakukan untuk mencegah stroke berulang. Karena setiap stroke berulang itu gejalanya makin berat. Makin berat. Kenapa? Makin banyak sel saraf yang rusak. Dok, ini juga ada, kita sering dengar di masyarakat, Dok. Ada namanya kalau orang tuanya kena stroke, maka anaknya bisa kena stroke. Itu benar nggak, Dok? Iya, kalau jadi seperti itu, Dok. Nah, itu sebagian bisa benar, tapi tidak selalu. Karena memang dari penelitian itu ada faktor genetik seseorang bisa terjadi stroke. Artinya orang tua menderita stroke, anak atau keturunannya bisa menderita stroke. Memang benar, tapi hanya sebagian kecil. Nah, untuk yang kasus-kasus seperti ini, orang tua menderita stroke, si anak harus kita cegah dari awal. Nah, apa yang dicegah yaitu faktor risiko. Nah, memang genetik kita tidak bisa rubah, ya sampai saat ini. Tapi faktor risiko lain kita bisa cegah. Jadi misalnya ada faktor keturunan hipertensi. Nah, hipertensi kita cegah dari awal, kita intervensi, kita berikan obat, ya. Kemudian diabetes tentunya, ya, ada diabetes dari sejak usia muda, kita jaga, kita kontrol. Nah, itu semua kalau kita kendalikan faktor risikonya, maka stroke si anak ini, kejadian stroke pada si anak akan kecil sekali. Kecil sekali ya, Dok. Ya, Oke, baik. Nah, di sini juga ada juga, Dok. Nah, dia suka marah-marah nih. Ini bakal jadi stroke. Itu benar nggak, Dok? Orang yang suka marah-marah bakal jadi stroke, Dok? Nah, itu tidak selalu benar seperti itu, ya. Tapi kita tahu bahwasanya kalau seseorang marah itu, maka kita tahu ada hormon adrenalin meningkat, ya. Nah, hormon ini akan memicu kontraktilitas jantung atau detak jantung atau pompa jantung meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat, ya. Jadi efeknya itu tekanan darah meningkat tiba-tiba, itulah yang dapat menyebabkan stroke, ya. Apakah itu stroke penyumbatan, iskemik ataupun stroke pendarahan. Ya. Jadi bukan karena marahnya, bukan, tapi karena peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba itu. Oh, begitu, Dok. Ya. Ya. Kirain karena terlalu banyak kan, Dok, orang marah bakal jadi stroke gitu, Ya, Dok. Jadi kan tidak. Jadi, benar apa enggak gitu. Jadi kalau dia pemarah tapi tidak ada faktor risiko lain, ya tidak stroke juga. Tidak stroke, ya. Oke. Nah, Dok, ini yang paling unik nih, Dok. Mungkin ada tetangga kita, Dok, yang kalangan masyarakat juga kadang-kadang lihat dari Google atau apa ya, Dok, ya, Mbak Google. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lemas anggota geraknya, dia nusukin, Dok, di jari-jarinya, Dok. Nah, itu penanganan yang paling baik, yang benar atau yang tidak itu, Dok? Iya. Baik, ya. Jadi mungkin masyarakat berpikir, ditusukin darahnya, ditusuk jari-jarinya, darahnya dikeluarkan, maka tekanan darah berkurang, mungkin seperti itu, ya. Nah, itu tidak benar, ya. Tidak benar, ya, Dok, ya. Karena stroke itu tempat kejadiannya atau kerusakannya di otak, bukan di tangan, ya. Memang sebagian besar adalah karena hipertensi, tapi bukan dengan cara ditusuk tangannya sehingga tekanan darahnya turun. Nah, itu salah, ya. Itu tidak benar. Nah, akibatnya apa? Kalau ditusuk di tangan itu bisa terjadi infeksi, apalagi yang ditusuk itu tidak steril. Jadi sebenarnya kita menambah penyakit pada pasien itu, ya. Jadi penanganannya harus bawa ke rumah sakit segera, ya, diberikan terapi yang tepat, ya, bukan ditunda, dibawa ke dukun paranormal, ditusuk tangannya, itu tidak benar. Tidak benar, ya, Dok, ya. Oke, Dok. Nah, untuk acara bincang santai kita, Dok, sepertinya sudah cukup, ya, Dok, ya. Sudah cukup menjelaskan. Jadi kita tahu yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu makin tahu lagi, bisa memberitahu kepada yang lain-lain. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan, Dok, paling penting itu kalau kita sudah ada namanya keluhan kayak segera ke rumah sakit, ya, tadi senyumnya sudah tidak simetris, sudah ada gerakan sudah melambat, ya, Dok, ya, bicaranya sudah mulai pelok, udah itu ada kesemutan, ya, Dok, ya, kubas gitu di wajah, sudah itu mulai rabun, penglihatan udah nggak bagus, ya, Dok, ya, sakit kepala, berarti harus ke rumah sakit, ya, Dok, ya, untuk penanganan lebih baik. Nah, dan juga dari dokter kita tahu nih, tadi ada disebut cerdik, ya, Dok, ya, untuk pencegahannya, Dok, ya. Cerdik itu yang terdiri dari cek kesehatan secara rutin,
sudah itu banyak rokok ya dok ya. Ada namanya rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat cukup, dan yang terakhir dok apa dok? Kelola stres. Berarti kita tidak boleh stres biar kita bisa mengurangi faktor risiko terjadinya stroke ya dok ya. Itu dok, terima kasih banget dok sudah memberi kami edukasi, ilmu baru kepada kami menjadi lebih baik. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua sahabat Geraha Hermin yang telah menonton dan mengikuti acara kami Bincang Santai Online di YouTube, IG ataupun Facebook kami. Salam sehat.